Seni sendiri diciptakan ketika seseorang ingin meluapkan segala hal, emosi yang dirasa, atau dapat dikatakan pula bahwa seni merupakan hasil dari luapan perasaan yang dirasakan oleh seseorang. Ketika seseorang memiliki potensi bakat dalam suatu bidang seni, itu merupakan sebuah kelebihan, karena tidak semua orang dianugerahkan memiliki keistimewaan tersebut. Karena ketika seseorang memiliki potensi bakat dalam suatu bidang seni, itu merupakan suatu kelebihan karena bidang dan kebiasaan orang itu pastinya berbeda-beda. Maka dari itu, potensi bakat yang dimiliki oleh anak merupakan sebuah anugerah. Tetapi coba kita telisik lebih jauh ketika tim pemerintah mengatakan bahwa orang tua wajib untuk memaksimalkan potensi anaknya dan menjadikan potensi itu sebagai ladang mengumpulkan pundi uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Apakah itu sebuah tindakan yang sangat egois, bukan? Karena walau bagaimanapun, anak yang memiliki tubuh dan bakat dirinya sendiri. Jadi tindakan orang tua yang sepatutnya dilakukan hanya membimbing dan tidak memaksa kehendak apapun yang akan mau dilakukan oleh sang anak. Orang tua harus membimbing dan memotivasi, tetapi perlu ditekankan kembali bahwa pengarahan yang akan dilakukan tetap saja untuk segala keputusan dan keinginan sang anak. Tetap harus menjadi keputusan yang diambil oleh anak itu sendiri. Orang tua tidak boleh mengendalikan anak, karena anak bukanlah suatu objek pesuruh yang harus melakukan dan memenuhi segala keinginan yang diinginkan dan dikehendaki oleh orang tuanya. Ketika tim pemerintah mengatakan bahwa dunia perkantoran yang kapitalis dapat membuat anak menjadi tertekan. Sekarang di sini kami jabarkan terlebih dahulu. Sekarang ini, hampir di seluruh belahan dunia, pemukiman warga yang dulunya merupakan pedesaan, kecil dan sering perkembangan zaman berubah menjadi perkotaan. Hal itu terjadi secara alamiah tanpa paksaan dari pihak manapun. Semuanya mengalir begitu saja ketika masyarakat pedesaan ingin membangun kota mereka dan memajukan kota mereka agar kualitas hidup mereka menjadi lebih baik lagi. Segala sedemikian rupa dilakukan manusia agar seluruhnya dapat menjadi modern. Ambisi itu datang dengan sendirinya tanpa adanya paksaan. Ambisi-ambisi kuat inilah yang membuat manusia hidup menjadi semakin berkembang pesat. Tetapi tim pemerintah menyatakan bahwa gaya hidup seperti ini kapitalis, padahal masyarakat biasa itu sendirilah yang menginginkan taraf hidupnya meningkat dan hidup layaknya seperti orang yang bermodal besar. Jadi sebenarnya siapa yang menciptakan gaya hidup kapitalis itu sendiri? Bukankah datangnya dari derajat yang sama juga? Lalu tim pemerintah juga tidak menjelaskan kehidupan kapitalis apakah yang dijalankan yang dimaksud. Selanjutnya, membicarakan tentang segala kemampuan potensi anak yang harus dimaksimalkan sedemikian rupa. Pasalnya, dalam kehidupan nyata memang anak itu sendiri yang menginginkan hidup dan bekerja dalam kemampuan akademis dan menyampingkan potensi bakat mereka. Banyak sekali contoh kasus dalam kehidupan seperti ini. Contoh terdekat adalah kakak saya. Beliau berbakat dalam bernyanyi dan bermain alat musik. Walaupun demikian, tetapi ia lebih nyaman dan senang bekerja di bank. Ia memilih bekerja di bank karena keinginannya sendiri. Apakah menjadi banker adalah sebuah bakat? Tidak. Ia bekerja keras untuk melakukannya. Walaupun demikian, tidak selamanya pekerjaan yang tidak sesuai dengan bakat menjadi sebuah bencana. Karena nyatanya, kakak saya nyaman dengan segala aktivitas pekerjaannya. Orang-orang juga banyak yang nyaman dengan segala aktivitas pekerjaannya, walaupun itu bukanlah bakat mereka. Sekarang, apabila kita hidup di dunia ideal pemerintah, di mana orang tua memaksa untuk memaksimalkan bakat anaknya untuk dijadikan sebagai mata pencahariannya kelak. Di sini kami mempertanyakan, apakah dengan memaksa anak untuk hidup dalam tekanan merupakan sebuah keputusan yang bijak? Tidak, bukan. Karena mau bagaimanapun, anak memiliki hak sendiri dalam memutuskan hidupnya. Sebagai contoh, yang dikatakan tim pemerintah ketika ada anak yang berbakat dalam bermain piano. Sekarang saya tanyakan pada kondisi anak tersebut. Karena di sini kita harus objektif melihat keadaan anak ini dari seluruh perspektif, tidak seperti tim pemerintah. Pada saat anak tersebut memainkan piano, orang tua memaksimalkan potensi anak tersebut, dan anak tersebut bekerja keras untuk memainkan piano. Walaupun ia berbakat, tetapi belum tentu ia nyaman dan menyukai apabila ia terus-terusan dalam memainkan piano. Seharusnya, orang tua dapat lebih paham akan kejenuhan yang dirasakan oleh anaknya, karena orang yang memiliki bakat belum tentu menyukai dan nyaman dalam menjalankan bakatnya. Seluruh pernyataan mereka bernuansa seakan-akan oposisi tidak dapat memberikan akses ke orang-orang. Kami merasa bahwa ini merupakan suatu hal yang sangat amat aneh, bukan? Sehingga jika kami dapat membuktikan kepada Anda bahwa pada akhirnya akses sudah sangat amat baik, bukan mereka sebenarnya sudah gagal. Hal ini pada akhirnya akan dijawab beranalisis di argumen saya, tidak seperti tim pemerintah yang hanya memberikan asersi kosong. Tim pemerintah juga bilang bahwa tim oposisi hanya menekankan bahwa orang tua menyuruh anaknya untuk hidup menjalani kehidupan kapitalis, padahal tim
pemerintah sendiri tidak menjelaskan kapitalis seperti apakah yang dimaksud. Namun Dewan Juri yang terhormat, mari kita membahas di kasus terbaik tim pemerintah yang menyatakan bahwa saya selalu dikembangkan pada status quo, namun bakat seni tidak pernah diperhatikan akibat narasi-narasi yang menyatakan musik tidak dapat menghasilkan uang, cap pada bidang seni yang tidak memiliki masa depan, abdi negara memiliki hidup yang terjamin. Namun pasalnya, mereka menyadari bahwa saatnya sudah banyak orang yang membuktikan pekerjaan di bidang seni dapat menghasilkan banyak uang. Kami juga merasa bahwa status quo pemerintah sangatlah kurang riset. Mengapa ini benar? Dikarenakan kita sudah dapat melihat hal-hal yang beredar di masyarakat tentang kehidupan artis yang sangat mewah. Mereka juga menyatakan hal tersebut dan kehidupan inilah yang dipertontonkan oleh masyarakat, dan kemudian kemudian akses yang membuat berita-berita ini menyebar dengan mudah. Dan orang tua zaman sekarang juga bukanlah orang tua yang tidak melihat atau melek terhadap informasi. Sebagai contoh adalah nenek saya sendiri. Beliau itu aktif mengunggah segala aktivitasnya di internet. Bahkan sekarang juga ada seorang influencer yang ayahnya juga ikut terjun membuat konten. Lalu tim pemerintah juga menyatakan bahwa orang tua menganggap seni akan merusak dan condong pada hal-hal yang negatif. Padahal nyatanya di dunia nyata ini sendiri banyak orang tua yang menerjunkan anaknya pada bidang seni. Jadi segala yang dikatakan oleh tim pemerintah tidak valid adanya. Di sini kami tekankan bahwa orang tua juga tidak seperti uh, kolot seperti zaman dahulu yang memperlakukan anaknya tidak boleh berbau pada hal-hal yang sedih. Di sini jadi kami rasa tim pemerintah tidak valid dalam menyampaikan contoh-contoh kasus yang terjadi pada kenyataan sebenarnya. Mengapa pada akhirnya ini akan membantu orang tua dalam pengolahan pola didik pada anak? Karena di sini kami akan menekankan kembali, tidak segala bakat yang dimiliki oleh anak itu digemari, dan belum tentu anak itu nyaman dan mau menjadikan bakat itu sebagai suatu sumber pekerjaan untuk hidupnya. Maka dari itu, solusinya adalah orang tua tetap harus membimbing dan mengarahkan anaknya, tetapi juga harus mengingat segala keputusan akhir tetap berada di tangan sang anak, karena mau bagaimanapun sang anak juga memiliki kehidupannya sendiri.